بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa khatajanallahu wa iyyakum, termasuk kenikmatan yang paling besar adalah ketika seseorang masih dipertahankan keimanannya. Maka pada kesempatan hari ini mari kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman ini. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, demikian pula umatnya yang senantiasa meniti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Dan merupakan kebahagiaan bagi kita, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa dipertemukan dengan majelis Al-Adabul Mufrad yang menjelaskan tentang adab seseorang muslim, baik kepada Allah, kepada dirinya, demikian pula kepada orang lain, yang ditulis Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pertemuan yang lalu kita sudah membaca sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khayr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisaruhuma ma lam yakun itsman. Jadi tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika diberikan dua pilihan, maka beliau akan memilih yang paling mudah baginya. Beliau tidak menyusahkan dirinya. Maka pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah Subhanahu wa taala demikian pula Rasulnya itu tidak memberatkan umatnya, hambanya Rasulullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala, demikian pula umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberatkan. Maka jangan buat hal-hal yang tidak ada syariatnya, yang itu nanti akan memberatkan dirinya, bahkan itu akan tertolak nanti di yaumil akhir, di yaumil hisab, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena syariat ini mudah, ya. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah, tapi tidak untuk dimudah-mudahkan. Mentang-mentang waktunya panjang, waktu sholat akhirnya dimudah-mudahkan, nanti dulu, nah, diakhirkan, akhirnya habis waktu sholat, kemudian sholatnya pun tidak diterima. Malam yakun isman, ya, kalau pilihan yang paling mudah tersebut itu bukan perbuatan dosa. Jadi kalau ada dua pilihan, misalkan dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memilih yang berat kalau yang ringannya adalah perbuatan dosa. Masih mending memilih yang berat dibandingkan harus memilih sesuatu yang ada dosanya. Seperti sebuah kisah, ada seorang laki-laki diajak untuk berzina, ya. Kemudian dikasih pilihan lagi, suruh minum khamr. Dikasih pilihan lagi, suruh untuk membunuh bayi. Nah, 3 pilihan ini. Suruh berzina dengan wanita,
kemudian suruh minum khamr, kemudian suruh membunuh bayi. Nah, ini kan pilihannya dosa semua ini. Berzina dosa. Ya, enggak ada zina itu dapat pahala. Seperti orang Syiah, la'natullah. Itu mereka berzina, nikah mut'ah itu intinya adalah zina, tapi dengan dikemas secara syar'i. Nah, ya. Padahal itu adalah zina. Akhirnya pemuda ini pun memilih yang lebih ringan. Apa itu yang lebih ringan? Kalau zina nanti dirajam. Ya. Kalau ngebunuh itu juga akan dipenggal. Masih mending mabuk saja. Ya, enggak ada ancamannya nih. Maksudnya ancamannya juga ringan. Enggak malu-maluin juga. Akhirnya pilih yang paling ringan, yaitu mabuk. Akhirnya setelah mabuk minum khamr, tiga-tiganya dapat dosa semua. Minum khamr dosa. Ketika sudah khayal dia pikirannya, sudah enggak ada lagi pikiran normalnya, akhirnya dia pun berzina. Setelah berzina dia pun membunuh. Jadi tiga-tiganya itu berdosa. Ya, dia adalah melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau ada pilihan-pilihan yang paling ringan, kalaupun ada dosa, jangan pilih dosa tersebut, masih mending dibunuh saja. Ya, kalaupun pilihannya dibunuh, masih mending dibunuh. Ketimbang dia harus memilih sesuatu yang bakal menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pilih keimanan, jaga keimanan sampai akhir. Jangan gara-gara Indomie akhirnya luluh. Ya, gara-gara penghasilan dia enggak ada, dikasih uang yang penting dia dapat harta, kemudian dia keluar, dia gadekan akidahnya, maka ini termasuk perbuatan yang sangat membagongkan. Apa membagongkan? Ini kacau ini orang ini ya. Ini naudzubillah min dzalik. Gara-gara dunia, padahal dunia tersebut itu kalau dibandingkan dengan sayap nyamuk lebih ringan daripada sayap nyamuk, atau lebih buruk daripada bangkai kambing yang cacat. Nah, itu kalau perbandingan dengan dunia. Apalagi kalau digadaikan dengan hanya ya makanan ataupun harta yang sedikit, kemudian masuk ke dalam agama non-Islam, maka ini termasuk perbuatan yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih mending dibunuh. Enggak masalah seseorang dibunuh dalam mempertahankan akidahnya. Ya, banyak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu mempertahankan akidahnya sampai mempertaruhkan nyawa mereka. Nah, ini kekuatan keimanan. Fa idza kana itsman kana ab'adun nas minhu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu kita dikasih dua pilihan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling jauh dari perbuatan dosa. Enggak mungkin Rasulullah memilih perbuatan dosa. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau disakiti, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalasnya. Ila ya antun tahaka hurmatullah taala fa yantaqmu lillah azza wajal biha. Ya, kalau kehormatan Allah Subhanahu wa taala sudah dilecehkan, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Ya. Tapi marahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dirinya sendiri. Ini contoh yang paling bagus yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau dilecehkan, beliau sabar. Tapi kalau syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala dilanggar, barulah ya beliau itu turun tangan, ya, marah disebabkan karena melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-275. Ya, qala mu'allif rahimahullah taala al-Bukhari, hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Zubaid an Murrah, ya, an Abdullah qala, dari Abdullah qala, dia berkata, innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqukum kama qasama bainakum arzaqakum. Nih, kalau Abdullah berarti Abdullah bin Mas'ud ya. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi antara kalian akhlak kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rizki kepada kalian atau di antara kalian. Wa innallaha ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan harta kepada orang yang dicintai ataupun kepada orang yang tidak dicintai. Ya.
wa la yu'til imana illa man yuhib. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keimanan kepada orang yang dicintai. Wala yu'ti, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan melainkan kepada orang yang dicintai. Faman dhamma bil mali an yunfiqahu, barang siapa yang menjaga hartanya, wa khafal aduwa an yujahidahu, barang siapa yang takut terhadap musuh, wa habal laila an yukabidahu, barang siapa juga orang yang takut terhadap malam hari, falyukthir min qauli, maka perbanyaklah dia mengucapkan la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Baik, hadis ini derajatnya adalah sahih ya. Kita sedikit mensyarah dari hadis yang telah kita sampaikan ini. Innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi akhlak nih ya kepada kalian ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rizki kepada kalian ya, di antara kalian. Jadi orang dilahirkan itu sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala akhlak masing-masingnya. Enggak ada satu orang pun di dunia ini akhlaknya sama. Pasti akhlaknya itu berbeda-beda. Dari lahir ada yang sudah akhlaknya luar biasa. Dikasih sedikit pengetahuan, kasih ilmu, nah sholat langsung berangkat. Nah beliin ini langsung dia berangkat. Nah bersihkan ini langsung dia melakukannya. Kemudian dia sopan, ya, dia pun baik kepada orang lain. Ada emang anak-anak yang emang seperti itu, sampai lahir pun dia senantiasa berbuat baik. Dan kita lihat ya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik. Beliau dari lahir emang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabiullah Muhammad SAW menjadi orang yang baik. Nah, makanya Rasulullah SAW termasuk suri tauladan yang terbaik bagi umat Islam ini. Kalau di antara kita juga sama, ada di antara kita banyaknya, insya Allah banyak orang-orang baik itu dari lahir. Emang dari lahirnya dia sudah menjadi orang yang baik. Karena bisa jadi keturunannya adalah keturunan yang baik. Walaupun tidak menjamin keturunan baik akan mendapatkan ya keturunan lagi menjadi keturunan yang baik lagi. Ya ada juga yang nakalnya. Tapi ini sedikit. Tapi biasanya kalau keturunannya baik, bapak ibunya baik, maka insya Allah anak cucunya juga termasuk orang-orang yang baik. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang memang dari dilahirkan memiliki akhlak yang buruk. Ya. Dari lahir sampai meninggal dunia adalah keburukan yang dia berikan kepada dirinya maupun kepada orang lain. Bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada jibili, ada muktasab. Kalau jibili itu dari lahir. Dia sudah emang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik. Dari lahir emang sudah diberikan akhlak yang baik. Ya seperti tadi Rasulullah Anjasha itu termasuk orang-orang yang baik. Dari lahir emang termasuk orang-orang yang baik. Kemudian ada orang yang emang dari lahir buruk dia akhlaknya. Nakal ya. Di sekolah senantiasa bolos. Ya, punya temennya kadang-kadang diumpetin pulpennya. Bajunya dicoret-coret. Ya, fasilitas sekolahannya dirusakin. Punya ustaznya, motornya, ya gurunya dikempesin. Nah, ini ada anak-anak seperti ini. Tapi ternyata di akhirnya itu menjadi orang-orang yang baik. Ada seperti itu. Ya, mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, digenjot, ada juga yang digenjot di sekolahnya ya. Akhlaknya buruk kemudian digembleng terus akhirnya menjadi anak yang baik. Ada yang seperti itu. Namanya muktasab. Akhlaknya buruk kemudian dilatih maka dia menjadi anak yang baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Al-Bukhari? Man yusabbir yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sifat sabar kepada dia. Dari balik dia kalau dipancing emosinya langsung keluar dia.
Ya, dipukul sebentar, balasannya apa? Leher. Galak ini orang ini. Senggol sedikit, sikut sedikit, urusannya adalah keluarganya langsung babak belur. Ini berarti dia tidak sabar. Tapi bagi orang yang sabar, entah disenggol, entah digunjingin, entah dihancurin rumahnya, dia tetap bersabar. Nah, kalau dia sudah mendapatkan hidayah, dia berusaha untuk bersabar, maka yusabbirullah. Allah akan memberikan sifat sabar kepada dia. Nah, orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi betapa indahnya orang yang sabar, ya, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bersama preman, bukan bersama para gangster-gangster, tapi bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah. Kalau emang dari kecilnya emang begundal, nakal, bin apa lagi itu. Pokoknya ngejelimet lah akhlaknya ini, ya. Tapi ketika sudah mendapatkan hidayah, berusaha untuk bersabar. Ya. Ketika sudah menaikkan sedikit celananya, sabar. Ya, dianggap teroris kayak, dianggap kebanjiran kayak, sabar, jangan dibalas lagi. Ya. Atau jenggotnya sudah mulai panjang, dipanjangin, ketika ada yang ngecengin, ngebully, sabar. Ya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang-orang yang sabar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amri mu'min. Ya, inna kulla amruhu khair." Sangat ajaib, sangat menakjubkan perkara seorang yang beriman, orang yang mukmin. Ini hanya untuk orang-orang yang mukmin saja, bukan muslim ya. Ini dispesialisasi lagi, hanya orang yang beriman saja, orang mukmin saja. Ini sangat menakjubkan perkara mereka. Ya. Idza asabathu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan kemudahan, mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Ya. Alhamdulillah saya masih punya pakaian. Alhamdulillah saya bisa makan. Alhamdulillah saya masih punya rumah dan lain sebagainya. Alhamdulillah masih bisa ngontrak. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Senantiasa bersyukur. Segala kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, dia pun bersyukur. Ini ajaib ini. Kenapa? Karena ternyata ada juga orang-orang yang sudah dikasih mobil masih pengen lihat kapal. Sudah dikasih kapal, lihat pesawat. Ya. Lihat pesawat, lihatnya Mars. Nih, pantat Mars dibeli nih sama orang ini. Jadi orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada dia. Ya, wa in asabathu dzarra sabaru. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Ya, kalau dia mendapat musibah, enggak usah ngeluh. Sakit perutnya, pusing kepalanya, jangan ngeluhnya di medsos, media sosial. Ya Allah, hari ini saya pusing nih, sakit kepala nih. Nah, segala sesuatu curhatan dia, keluhan dia, kemudian taruh di medsos. Suami saya kok kayak gini banget sih, mudah-mudahan saya mendapatkan suami yang lebih baik lagi. Medsosnya seperti itu. Ya. Ada orang-orang curhatnya itu di medsos, sehingga yang tahu itu bukan 1-2 orang, tetapi semua orang, bahkan hampir seluruh dunia itu melihat medsosnya dia kalau dia paham bahasanya. Ya, kalau curhat maka curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mendapatkan musibah, bersabar. Enggak usah ngeluh. Kita lihat, ya kita baca ataupun kita dengar Nabiullah Ayub. Itu tadinya kan orang kaya dia. Ya, alaihissalam. Orang kaya raya, memiliki keturunan Masya Allah luar biasa. Keluarganya juga banyak. Tapi Allah kasih timpakan dia penyakit. Dikit demi sedikit hartanya hilang, hangus, hancur. Jadi orang miskin, ya tadinya kaya raya. Yang tadinya segar bugar kemudian kurus, kering, kerontang. Bahkan dari ujung kepala sampai ujung kakinya adalah penyakit. Tapi dia sabar. Kalaulah tidak diminta sama istrinya untuk berdoa kepada Allah, maka Nabi Ayub, Nabiullah alaihissalam tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya. Dia bersabar. Kenapa? Karena kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia itu lebih banyak. Ya, puluhan tahun, 70 tahun Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada Nabiullah Ayub alaihissalam. Tapi sakit ini baru hanya beberapa tahun saja. Maka dia pun bersabar. Ya, kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dia lebih banyak daripada penderitaan yang dialami sekarang ini.
Nah, maka ketika mendapatkan musibah itu harus bersabar. Ketika hilang sesuatu, dia pun harus bersabar. Ya, enggak boleh meminta kepada dukun, minta kepada paranormal, itu enggak boleh. Misalkan hilang motornya, hilang mobilnya, datang saja kepada paranormal ini, dukun ini, itu bisa mengetahui siapa pencurinya. Emang dia mengetahui pencurinya? Disebabkan apa? Bisikan syaitannya, jinnya tersebut itu yang mengetahuinya. Ya, kita nggak boleh bersekutu dengan jin, tidak boleh bersekutu dengan dukun ataupun paranormal. Kalaupun itu hilang, cukup kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah yang lebih baik daripada musibah ini. Nah, ini doa bagi seorang yang beriman, bukan ngeglendeng, bukan ngegremel, bukan apa lagi? Ya banyak mengeluh suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa dari lahir sampai sekarang itu melarat baik? Nah, ini kan berarti mengeluh. Ya, suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan itu lebih banyak daripada musibah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Allah Maha tahu. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan kepada dia, dia menjadi sombong. Dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh daripada masjid Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh daripada tetangganya. Bisa jadi ketika dia dikasih mobil, malah dia mentraktir cewek. Mentraktir teman-temannya mabok, ya, mentraktir teman-temannya ngedrugs, ya. Mentraktir teman-temannya main togel dan sebagainya. Nah, malah kemaksiatan yang dia lakukan, bukannya ketaatan yang dia lakukan, malah kemaksiatan yang dia lakukan. Maka ketika dia mendapatkan musibah, senantiasa dia bersabar. Kalau kita lihat ya, ujian yang paling berat adalah para nabi. Kita itu nggak ada apa-apanya. Ya. Ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tidak apa-apanya. Maka nggak boleh mengeluh. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Wa idza massahu syarru jazua. Kalau dia itu dikasih musibah, dia pun baru kemudian ngegrundeng, ya, ngedumel, ngeglendeng dan lain sebagainya. Gerutu, pokoknya sesuatu yang diungkapkan di hatinya dikeluarkan semua. Ya, itu sejatinya orang-orang yang senantiasa mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah terbaik. Ya, seseorang misalkan tidak dikasih keturunan, itu terbaik buat dia. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kasih nanti di surga keturunan yang terbaik buat dia. Atau bisa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya keturunannya, istana. Bukan hanya istana, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersabar, kemudian dia menerima takdirnya. Kalaupun dia hidupnya kecukupannya seperti itu aja sampai dia meninggal dunia, alhamdulillah. Ya, banyak juga orang-orang yang kaya raya akan tetapi matinya dalam keadaan kekufuran. Tetapi kita masih mempunyai keimanan sampai akhir hayat kita, dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memiliki keimanan di dalam hati kita walaupun hidupnya serba kecukupan. Ya, bukan kemiskinan ya, kecukupan. Insyaallah cukup. Allah berikan kepada kita itu cukup. Taib. Itu akhlak dibagi dua ya, jibili dan muktasab. Kalau jibili memang dari lahir. Kalau muktasab itu dilatih. Dilatih untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau orangnya temperamen. Orangnya kalau disenggol sedikit bacok-bacok. Taruhannya leher. Makanya kalau ada orang yang menghina Rasulullah, ya Rasulullah izinkan saya penggal kepala dia. Cuma sama Rasulullah suruh menahan. Artinya apa? Suruh bersabar, santai aja. Nanti ada balasannya pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya alhamdulillah ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu termasuk orang yang paling baik akhlaknya. Orang paling warok ya. Paling warok, termasuk orang yang paling warok. Ya, pada suatu hari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah itu memiliki minyak zaitun yang banyak, itu dibagi-bagikan kepada rakyatnya. Kemudian gentong tersebut itu sudah habis semua, dibagikan kepada
rakyatnya, nggak ada yang tersisa. Ya. Dan Umar bin Khattab tidak mendapatkan apapun dari minyak zaitun itu. Kemudian anaknya yang masih kecil itu ngambil sisa-sisa minyak zaitun, tinggal sedikit itu, kemudian dipolesin di rambutnya. Nah, ketika dipolisi minyak zaitun kan bagus tuh, kinclong. Dilihat sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang kamu lakukan? Wahai bapak saya, sesungguhnya saya tadi ngambil minyak zaitun ini kemudian saya poleskan di rambut. Kemudian ini haram bagi kamu. Ini kalau bukan anak seorang khalifah, kamu nggak mungkin mendapatkan seperti ini. Akhirnya sama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu dicukur rambutnya, habis. Disebabkan apa? Takut nanti dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, mengambil bukan hak anaknya, bukan hak daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu sifat waroknya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini disebabkan karena apa? Gemblengan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali ya kisah-kisah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bagaimana beliau memiliki akhlak yang mulia. Ya, di antara kisah yang ma'ruf ketika beliau menjadi seorang khalifah, senantiasa begadang, tapi begadangnya bukan ngobrol, keliling. Ya, ke masyarakatnya, mencari orang-orang yang memang kesusahan. Nah, ternyata disebutkan di situ ada ibu-ibu yang memiliki anak lagi nangis anaknya. Ya, kelaparan dia, pengen makan. Kemudian didengar sama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, didengar ternyata ada anak kecil yang sedang menangis, dari kejauhan terdengar, malu malam-malam, ya kan? Akhirnya datang ke rumah tersebut pura-pura kedinginan, ya, seorang musafir. Akhirnya minta izin kepada ibu tersebut, kemudian diizinkan. Apa kata Umar bin Al-Khattab? Apa yang kau lakukan wahai ibu? Saya sedang memasak. Tapi kok gak matang-matang? Ternyata yang dia masak adalah batu. Ya mau gimana lagi? Gak ada makanan. Untuk menenangkan anaknya, ya pura-pura membohongin mereka dengan memasak. Tapi ternyata masaknya adalah masak batu. Akhirnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pergi ke Baitul Mal. Ya, pergi Baitul Mal, bawa beberapa makanan, kemudian digendong sendiri sama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika sudah sampai di situ, masakin sendiri. Bukan ibunya suruh masakin, tapi dia masakin. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kemudian matang, kemudian baru dibangunkan anak-anaknya, ya, anak-anak ibu tadi. Barulah mereka kenyang, kemudian mereka bisa tidur kembali. Inilah akhlak Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia takut kalau ada orang yang sengsara di bawah naungan dia, ya, ada rakyat dia yang sengsara, nanti akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Nah, ketakutan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi ada orang-orang yang seperti itu, ya, yang nyantai saja, mentang-mentang dia mendapatkan jabatan, akhirnya terserah. Yang penting saya kaya, mengayakan diri disebabkan karena jabatan dia. Rakyatnya ada yang sengsara, rakyatnya ada yang kelaparan, rakyatnya banyak yang hutang. Dia tidak peduli. Yang penting dia memiliki kedudukan, yang penting dia memiliki jabatan, yang penting dia memiliki kekayaan, asalkan dia senang. Nah, ini jangan sampai menjadi orang-orang seperti itu. Maka lihatlah akhlak-akhlak para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum jangan terpukau dengan akhlak orang yang masih hidup. Ya, bisa jadi orang tersebut nanti meninggal dunia, naudzubillah min dzalik, su'ul khatimah. Ada orang, 3 orang yang bahkan mereka termasuk orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Yang pertama, pembaca Al-Quran, ya, pemberi ilmu-ilmu agama, kemudian orang yang bersedekah, orang yang berjihad. Ya, 3 orang ini kira-kira bagus nggak nih perbuatannya? Bagus. Ternyata mereka ini adalah orang yang pertama dijerebabkan ke dalam api neraka. Disebabkan apa? Karena riya, karena ingin dipuji sama orang lain, ya, karena ingin dilihat sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang ustadz, kiai, ajengan, habib, apalagi syekh. Disebabkan karena dia ingin menjadi orang yang dermawan, disebut sebagai orang yang dermawan. Ini disebabkan karena riyanya. Jangan terpukau seperti itu. Tapi kita lihat sejarah orang-orang, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para nabi. Nah, kita lihat orang-orang seperti itu, para ulama.
Insya Allah mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan juga para sahabat. Apa dalilnya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Allah ridho kepada mereka para sahabat dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, maka jaminannya apa? Surga. Maka lihatlah para sahabat, akhlak-akhlak para sahabat. Ya. Kalau tidak bisa akhlaknya seperti Rasulullah, maka lihatlah akhlak-akhlaknya para sahabat. Taib, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu membagi-bagi rizki buat kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah bagi itu rizki. Ya, dari jabang, dari masih dalam perut ibu kandungnya, ya ibunya sendiri, nggak ada apa namanya, cloning atau apa namanya itu? Tahu cloning nggak? Belum tahu ya. Jadi sekarang tuh ada penelitian itu cloning. Jadi di luar rahim. Ini termasuk perbuatan dosa ya, menyangi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya ketika sedang di dalam rahim pun itu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan rezekinya. Ajalihi wa rizkihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Malaikat meniupkan ya ruhnya ke dalam jabang bayi ini, kemudian dituliskan hidupnya, kemudian rezekinya, kemudian takdir baik dan takdir buruknya itu sudah ditentukan ketika di dalam rahim. Maka kita enggak boleh mengeluh, enggak boleh langsung ngegrutu kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya sudah ditentukan takdirnya di dalam rahimnya. Ya, semua rezeki ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pedagang pakaian dalam satu komplek semuanya sama. Ada yang kompleknya jualan lukisan semuanya sama. Ada yang satu jalan jualannya nanas, itu ada. Ada yang jualannya tape, satu baris tape semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan rezeki masing-masing. Dia jalan, ya kita jalan nih. Di toko pertama lewat, toko kedua lewat, ketiga lewat, keempat lewat, lima kelewat, 7 atau ke-9 lewat juga, yang ke-11 baru hati kita nyangkol ke situ. Padahal di dalam pasar itu, bukan di pinggir pasar, bukan di luar pasar. Biasanya orang tuh nyari yang di luar pasar kan, toko-tokonya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tuntun dia sampai di toko yang ke-11. Ini artinya apa? Orang yang di toko 11 tersebut itu rezekinya sudah ditentukan, bahwasanya saya ini akan membeli pakaian dia. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh sikut-sikutan itu antara pedagang itu. Bahkan ada yang sampai masang buhul, masang jimat agar jualannya itu tidak laku. Ya, Anda dapat kisah ya. Dia pedagang makanan. Dia jualan itu makanan. Tapi sama orang ini, sama orang-orang yang biasa langganan dia, yang sudah pokoknya cinta matilah dengan makanan dia ini, itu seolah-olah tutup, padahal dibuka, padahal dia ngejual makanan-makanan seperti biasanya. Tapi kata dia yang sering lewat tersebut, itu ditutup terus. Makanya dia datang ke rumahnya, kenapa ditutup terus? Lah kok ditutup terus? Ini dibuka ini. Nah berarti kan ada sesuatu di sini, ya kan? Dia ada orang-orang yang emang iri dengan dia, ya, hasad dengan dia. Akhirnya masang jimat-jimat agar jualannya itu tidak laku. Maka dia sudah melakukan dosa itu, sudah melakukan hasad kepada saudaranya. Demikian pula dia sudah bersyukur dengan jin. Ya, dosanya sudah berlipat-lipat ganda. Maka perhatikan, di dalam hadis ini semua orang rizkinya sudah ditentukan. Kalaupun satu komplek ya, ada yang kaya dan ada yang miskin, itu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kita enggak boleh iri dengan rezeki tetangga kita. Ya, tetangga kita punya mobil, kita berharap ya mudah-mudahan mobilnya tabrakan. Ya. Tetangga bikin rumah, mudah-mudahan segera ambruk. Ya. Tetangga nikah lagi, mudah-mudahan segera mati istrinya. Ya. Dan lain sebagainya. Doa-doanya enggak benar. Ya, intinya dua-duanya enggak benar, keinginannya enggak benar. Akhirnya yang di dalam hatinya adalah hasad, penyakit. Nah, ketika sudah kotor,
maka semakin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah yakin dengan rezeki, ya, maka perhatikan Allah Subhanahu wa taala sudah membagi rezeki masing-masing kepada kita. Wa innallaha ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan harta kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Maka nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman, Maha Pemurah. Allah memberikan harta kepada orang kafir. Ya, kita lihat orang yang paling kaya ternyata adalah orang kafir sekarang ini. Kita lihat orang-orang kafir itu berjejeran itu di rumahnya, banyak mobil di situ, bahkan unlimited, ya, atau limited edition mobilnya itu, ya, mobil sport, dan jarang diproduksi lagi. Ada orang-orang seperti itu, orang kafir tapi yang punya, ya, dia garasinya bukan motor, tapi pesawat jet. Nah, ini yang punya adalah orang kafir. Allah kasih dia, kasih harta kepada dia. Maka kita nggak iri. Udahlah kalau gitu saya kafir aja. Jangan. Ya, bisa jadi kafir atau tetap miskin. Nah, ini kan rugi banget itu. Sudah kafir miskin lagi. Ya, sudah kafir miskin. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dimatikan dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Matikan kita dalam keadaan Islam. Ya. Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada orang yang dicintai ataupun kepada orang yang tidak dicintai. Kalaulah ya barometernya adalah orang Islam, maka orang Islam paling kaya semuanya, orang Islam semuanya kaya. Tapi kenyataannya Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW itu termasuk orang yang kecukupan, ya, termasuk orang yang kecukupan. Ya, sampai meninggal dunia pun baju perangnya itu digadaikan sama orang Yahudi. Ya, karena beliau masih memiliki gadai, ya, baju perangnya. Ya, kenapa sampai digadaikan? Kenapa nggak digadaikan kepada orang Islam saja? Ada nggak pertanyaan seperti itu tuh? Ya bisa jadi kalau digadaikan sama sahabatnya, udahlah ngapain digadaikan, dikasihkan aja duitnya, ya kan? Rasulullah nggak mau menang-menang menjadi seorang rasul, akhirnya manfaatin kedudukannya menjadi seorang rasul. Ya, diporotin tuh jamaahnya tuh. Ya, akhirnya dia yang kaya. Ya, dia yang kaya. Ya, naudzubillah min dzalik. Rasulullah jauh daripada sifat seperti itu. Rasulullah tidak mengharapkan harta daripada manusia, tapi yang diharapkan adalah ridho Allah taala. Taib wala yu'til imana illa man yuhib. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keimanan melainkan kepada orang yang dicintai saja. Ini bedanya. Kalau harta kepada siapa saja, entah muslim, entah kafir diberikan. Bahkan kepada hewan pun Allah berikan. Ya. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Tetapi keimanan ini hanya orang-orang yang dicintai saja. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala sehingga masih memiliki keimanan sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 6. Ini yang paling mahal itu adalah keimanan. Bukan barometernya adalah harta. Jadi barometernya adalah keimanan. Kalau kita melihat saudara kita imannya itu bagus, deketin orang tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi kecipratan paling minimal. Oh iya, kamu kan temannya fulan, orangnya soleh, orangnya suka ke masjid, orangnya senang kajian. Berarti ke bawah juga nama baik kita. Paling minimal ya nama baik kita ke bawah baik juga. Ya, daripada masuk ke orang yang paling kaya, tetapi kayaannya dari mencuri, dari ngerampok, dari korupsi, dari ngelacur, dari main togel, dari dan sebagainya. Akhirnya nama baik kita pun tercoreng disebabkan karena bergaul dengan orang-orang yang buruk. Ya, paling minimal kita mendapatkan nama baik ya kalau kita bergabung dengan orang-orang yang beriman, masih memiliki keimanan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan keimanan kepada orang-orang yang dicintai saja. Ya, sebagaimana di surat Al-Qasas ayat 56 Allah Taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Ya. Ini sekelas Rasulullah SAW saja itu tidak bisa memberikan hidayah ya kepada orang yang dicintai. Contoh Abu Thalib ya.
pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang senantiasa membackingin Rasulullah. Kalau dizolimin, Abu Thalib senantiasa berada di depan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi ketika di akhir wafatnya Abu Thalib, ya senantiasa berpegang teguh dengan agama nenek moyangnya. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak henti-hentinya memberikan wejangan agar pamannya Abu Thalib itu masuk ke dalam agama Islam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak lain. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Nah, jadi yang namanya hidayah itu adalah prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala, haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita itu hanya bisa memberikan wejangan, ya, nasihat, memberikan tausiah. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberikan hidayah. Maka kita nggak boleh sombong. Kalau ada teman kita itu mendapatkan hidayah, nah ini disebabkan karena saya nih, ya, dia itu mendapatkan hidayah. Ini nggak boleh. Karena yang memberikan hidayah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita harus merendahkan diri. Alhamdulillah dengan wasilah ini teman saya mendapatkan hidayah, istri saya mendapatkan hidayah, saudara saya mendapatkan hidayah lewat wasilah, ya, bukan karena saya. Beda ya. Kalau karena saya berarti dia sombong. Ya, ini karena yang memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena kalau mengatakan lewat wasilah saya, alhamdulillah. Ya, tadi kita sebutkan istri saya, keluarga saya, tetangga saya, teman saya mendapatkan hidayah. Taib, faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Barang siapa yang dia itu bakhil dengan hartanya, maka hendaknya dia menginfakkan harta tersebut. Enggak boleh pelit, ya. Kalau waktunya zakat, tunaikan zakat. Masa pajak saja yang mahal mau membayarnya, ya enggak? Zakat itu lebih kecil daripada pajak setiap tahunnya. Tapi kenapa pelit? Atau kita berinfak, ada kotak amal segitu gedenya, masa nggak mau menyisihkan ya sebagian harta kita saja. Harta kita 1 miliar misalkan, yang ikhlas 10.000, ya infakkan yang ikhlas. Daripada 100.000, daripada 1 juta, daripada 10 juta itu tidak ikhlas, masih mending 10.000 ikhlas. Ya, syukur-syukur 1 miliar ikhlas. Masya Allah ya, buat Masjid Baitul Hasanah atau Mahad Ulul Azmi, ya. Buat asa ya, insya Allah nih. Mudah-mudahan ada muhsinin, yang ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang semakin nyaman untuk beribadah di dalam masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, wa khafal aduwa an yujahidahu. Barang siapa yang dia takut terhadap musuh, maka hendaknya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada panggilan jihad, jangan merkecet. Apa merkecet? Jangan takut, ya. Langsung balik arah, kemudian dia sembunyi, diketok-ketok, bilang saja nggak ada. Ini nggak boleh, ya. Kalau emang pemimpin kita yang muslim yang sah, ya, mengatakan jihad, ya, memerangi orang-orang kufar yang sedang menyerang kaum muslimin, maka boleh, ya, seseorang tersebut itu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan takut. Kemudian wahaba laila an yukabidahu, ataupun dia takut kepada malam hari, maka hendaknya dia ya keluar. Kemudian fal yukfir min qaulin, maka hendaklah ketika dia takut hartanya itu berkurang karena dia sedekah, ya kan biasa waswas syaitan, ya. Ataupun dia takut terhadap musuh, ataupun dia takut di malam hari, akhirnya dia nggak sholat malam, nggak bisa sholat subuh. Disebabkan apa? Takut ke kamar mandi. Kalau takut ke kamar mandi, nanti ketika buka pintunya waradala gitu, ya. Nah ini nggak boleh takut, ya, nggak boleh takut. Bahkan kalau kita mau latih mental kita, keluar malam hari ke kuburan, latih. Tapi kalau tauhidnya kuat, masya Allah, insya Allah nggak bakalan kesurupan, ya, nggak bakalan kesurupan. Jangan takut sama syaitan. Kalau takut, fal yukthir min qaulin. Ketika kalian takut, maka perbanyaklah ucapan la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Boleh dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Nah, kalau kita takut, zikirnya seperti itu, ya. Ketika sedekah takut, tarik ulur. Baca ini ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar bismillah, ya. Jangan takut.
Ya, ataupun takut kepada syaitan. Ketika takut di tengah jalan ditoang, takut kena begal, ucapkan ini, perbanyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika lampu merah, perbanyak zikir ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika ada polisi nggak punya STNK, zikir ini. Jangan ya. Perbarui STNK ya. Biar jangan deg-deg ser. Seperti antum ketika bertemu dengan calon istri. Ya. Sama ya ketika ingin ta'aruf dengan calon istri idaman, deg-degan, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini ketika kita khawatir, ketika kita takut dan lain sebagainya, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Intinya jangan takut kepada makhluk, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kenapa? Takut kalau Allah Subhanahu wa taala menyiksa kita, mengadab kita. Ya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal seperti itu. Jangan takut kepada makhluk. Wallahu taala a'lam.